kantor kami yaitu di Sekretariat Manca Wisata. Ya, dan untuk di sini kita ada beberapa objek wisata ya. Kalau untuk yang di sini sendiri, ini adalah namanya rafting Sungai Oyo atau menelusuri sungai terbuka. Itu kalau pas airnya bening seperti ini. Mas ya. Sungai Oyo ini yang ini Ya, Sungai Oyo. Jadi kita di sana itu sungainya sungai terbuka, jadi nggak masuk ke dalam gua lagi. Dan untuk panjangnya, untuk jarak yang ditempuh itu kurang lebihnya 1,5 kilo. 1,5 kilo. Iya. Nah, Ini yang sebelah pintu masuk. teman-teman nanti kita telusuri ke Goa Pindulnya ya. Untuk ini sebagai pendahuluan aja Mas ya. Iya, benar. Nih, nanti saya akan masuk ke sini, terus ke sini ya. Ke gua ini nanti. Ya, nah, terus yang sini. sana yang tengah-tengah. Nanti Ini yang saya di, akan di finishnya. Ini yang gua vertikal yang kedua. Ini tadi kalau cahayanya itu terlalu terang dan juga di siang hari seperti itu, Pak. Iya. Terus yang di pertengahan. Ini nanti kita akan menelusuri kurang lebih di dalam gua berapa ratus meter Mas? Ya kurang lebihnya 350 meter. Kurang Itu akan seperti serpihan kaca. kayak berlian ya Mas ya? Ya. Kayak berlian ya. Iya, seperti berlian. Ini Itu berucak namanya- burinong kalau kata orang Sunda. Oh, gitu namanya itu. Iya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Selamat datang teman-teman di channel saya Vlogger Karbitan. Teman-teman, di episode kali ini saya akan mengeksplor tempat-tempat wisata yang ada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Nih, mungkin setelah COVID-19, insya Allah Lebaran kali ini nih, habis Lebaran kali ini sekarang udah mulai dibuka lagi. Setelah vakum berapa tahun, Mas? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun semenjak corona. Sekarang mungkin ini berita gembira buat kalian pencinta wisata. Wah, sekarang sudah mulai dibuka ya. Ya, Nah, sudah mulai. di video kali ini saya akan ditemani oleh seorang guide dari asli Gunung Kidul ya Mas ya. Iya. Iya, Asli Gunung Pak Kidul. Rohman nih. Kak Mas Rohman sini Mas. Iya, Nih, kesini betul. dulu Mas ke sini. Nih, teman. Saya akan didampingi ini oleh Mas Rohman ya, yang Iya. akan mendampingi saya. Kita gali informasi tentang Goa Pindul gitu. Ayo Mas, kita ke sana aja yuk, sambil bisa Iya. berjalan. Saya tuh pegang kamera sana. Saya sebenarnya banyak informasi gitu. Oke, ini dilepas aja nggak apa-apa. Oh. Biar bapaknya bikin video aja. Kita langsung masuk aja. Ini persiapan ini teman tuh. Kan Pak Asroman udah bawain buat dekat pelampung kita, juga. Ya, dekat pelampung ya nih. Ya. Nih. Ini adalah Goa Pindulnya. Kebetulan masih sepi. Nanti mungkin udah terbuka. Ya, 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 saya bantuin. Sudah. Nanti diedit, tenang aja Mas, nyantai aja. Teman-teman, kali ini saya sudah berada di kawasan Goa Pindul, Gunung Kidul, Yogyakarta nih. Goa Pindul ini teman-teman. Nah, untuk lebih jelas tentang Goa Pindul, saya akan tanya ke Mas Rohman. Mas, Ya. kenapa dinamain Goa Pindul, Mas? Untuk Goa Pindul ya, jadi gini, untuk istilah singkatnya dulu untuk Goa Pindul ini pada zaman Mataram kuno dulu itu untuk pembuangan bayi. Ya, dan bayi itu adalah keturunan anak dari Raja Mataram kuno dulu. Dan bayi itu saat dimandikan itu katanya itu pipinya terbentur batu. Ya, jadi dinamakan Goa Pindul
itu adalah kepanjangan dari pipi kebendul ataupun pipi terbentur. Jadi seperti itu untuk istilah singkatnya untuk nama dari gua pindul. Tuh teman-teman, kenapa Iya. disebut gua pindul? Yang pertama, gua itu kan gua ya. Ya, Goa tentunya itu gua. guha, atau kalau bahasa Sunda guha, atau bahasa Indonesia emang goa. Iya, Goa, gua. ya. Lubang artinya lubang di dalam tanah gitu. Ya, Karang. gua atau lorong di bawah Di bawah tanah, gitu. Nah, Iya. kalau pindul tadi pipi yang Pipi yang kebendul Kebendul, ataupun gitu pipi ya. terbentur. Iya. terus ini sejak kapan mulai wisata ini dibuka, Mas? Kalau Gua untuk Pindul. wisata untuk gua pindul dibuka pertama kalinya itu tahun 2010. 2010 ya. Ya, awalnya jadi di sini itu biasanya cuma buat mancing warga, kan di dalam juga ada kelelawar, buat nyari kelelawar, ada yang buat nyuci, buat mandi gitu. Tapi Terus kita sakit sambil jalan sini, Mas. Itu Mas Roman, kalau kita di sini misalnya nyebur ya, kita itu nanti ke sana. ya kita jadi masuk ke lubang yang ada di sebelah depan kita. Tapi ini aman kan? Aman, alhamdulillah aman. Ya nanti walaupun di dalam itu tidak ada lampu sama sekali, tapi saya bawa lampu senter ataupun lampu headlamp gitu. Ya jadi untuk penerangan di dalam nanti lampu headlamp dari saya. Terus nanti kita ke sana ya, muter ya. Ya jadi tapi kita nggak balik ke sini lagi. Jadi kita cuman satu arah, cuman lurus aja ke depan. Kurang lebihnya untuk ke goanya, untuk panjang goanya itu yang kita telusuri panjangnya 350 meter. Ini tidak ada. Nanti teman-teman ini saya akan nyobain nanti berenang ke goa ini. Terus kita harus pakai pelampung ini nih. Demi keamanan ya. Ya demi keamanan, soalnya untuk kedalaman airnya sendiri itu bervariasi ya. Itu mulai dari 1 hingga ada titik paling dalam itu mencapai 12 meter. Gitu. Kedalaman airnya. Dompet sini kan. Oke. Itu dimasukin di dalam tasnya saja untuk kunci dompet. Jangan ada yang dikantongin ya. Soalnya nanti takutnya kalau jatuh. Soalnya untuk di sini kalau sudah jatuh itu nggak bisa dicari lagi. Susah ya. Iya. Soalnya harus menyewa alat selam, Mbak. Soalnya saking dalamnya ya. Iya. Peraturan. Dan untuk peraturan yang pertama untuk pengunjung itu dimohon ataupun dilarang melepas jaket pelampung ataupun turun dari atas ban itu tanpa seizin pemandu. Soalnya kenapa? Keamanan Karena untuk kedalaman air di bawah kita untuk di Gua Pindul ini bervariasi. Itu mulai dari 1 hingga dari titik paling dalam itu mencapai 12 meter. Masya Allah. Ya, dan yang kedua, karena untuk di Gua Pindul ini juga masih dianggap sakral oleh masyarakat sekitar. Jadi dimohon untuk pengunjung itu untuk menjaga ucapan maupun tingkah lakunya. Ya, dan yang ketiga itu juga pengunjung dilarang membunuh ataupun merusak segala sesuatu yang ada di dalam gua. Ya, melainkan kalau untuk hewan itu hewan yang berbahaya ataupun nyamuk ataupun semut itu enggak apa-apa. Ya, itu. Ya, dan itu aja untuk peraturan untuk sebelum memasuki Gua Pindul. Ya, dan untuk Gua Pindul sendiri ini juga mempunyai panjang dari start hingga finish itu kurang lebihnya 350 meter. Ya, dan untuk Gua Pindul juga memiliki 3 zona ataupun 3 ruang. Dan untuk yang zona yang pertama yaitu adalah di zona terang. Ya, jadi ini masih di zona terang ya. Ya, dan untuk kedalaman airnya sendiri untuk di zona terang ini mencapai 1 hingga di bawah 1 batu stalaktit yang ada di depan, batu yang menggantung di depan itu di sana sudah mulai dalam. Itu sudah mulai mencapai 3 hingga 5 meter untuk kedalaman airnya. Ya teman-teman nih menggantung sekarang lagi berada di berapa ini ya di ya. sekitar berapa meter dari luar ya? Ya, kurang lebihnya baru 50 hingga 100 meter. Ini gelap sekali tuh tentu bisa dilihat tuh. Ya. Harus
Ini. Jadi kita terang karena pakai lampu Iya. online ya, gitu. Iya. Ya ini dinamakan stalaktit ya. Bisa tumbuh manjang ataupun membesar lagi. Dan untuk di sampingnya itu terdapat batu. Apabila terkena lampu headlamp itu akan seperti serpihan kaca. Yaitu Kayak dinamakan berlian ya Mas ya? Ya. Kayak berlian ya. Iya seperti berlian. Ini Itu berucak namanya- burinong kalau kata orang Sunda. Oh gitu namanya itu. Iya. Ya. Ber Itu kalau di sini namanya batu kristal Pak. Oh iya kayak kristal betul. Batu kristal. Ya dan untuk batu kristal yang di sini juga ada nanti yang di sana. Ya dan kita ini baru memasuki di zona yang kedua. Ya ini adalah di zona Remang. Mertani itu adalah raja dari Mataram kuno dulu. Kalau untuk di depannya ini adalah satu-satunya batu stalagmit ataupun batu lingga. Ini atau warga sekitar menyebutnya adalah batu perkasa. Dan batu ini mempunyai mitos ataupun sugestinya itu buat kaum laki-laki, yaitu barang siapa melewati di depannya ataupun berhasil memegangnya itu konon katanya akan menambah keperkasaannya. Ini Iya betul Pak. dipegang. Ya pegang saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya masih. Oke. Ya tapi itu hanya mitos, Mitos, ya. ataupun sugestinya Iya. saja. Benar sih. Teman-teman, saya sekarang berada di dalam gua di kedalaman berapa meter, Mas? Kalau untuk sekarang 8 meter. 8 meter ini. Luar biasa gelapnya. Ini pakai senter nih. Saya kebetulan di sebelah saya ada Mas Rohman yang mendampingi saya. Beliau yang menjelaskan tentang gua ini. Iya. Nih, jadi saya jadi ngerti teman-teman ini berbagai macam batuan atau di sini ya apalah. Saya juga yang saya baru tahu sekarang nih. Ini di sini banyak ini Mas ya kelelawar ya. Iya, ada Nih. kelelawar banyak. Iya, yang perlu diketahui teman-teman ternyata ini gua ini saya pikir ini pendek Mas, ternyata di sini tinggi juga ya, sangat megah ya dalamnya. Iya. Iya. Saya agak kaget karena baru pertama kali ini masuk ini. Saya pikir ini gua ini pendek, ternyata ini teman-teman bisa masuk ratusan orang ternyata Mas ya. Ya, mungkin ribuan. Bahkan ribuan teman-teman. Saya pikir dalamnya kecil, ternyata Masya Allah luar biasa. Ini gua ini besar sekali dalamnya. Jadi pantas kalau namanya tempat wisata Gua Pindul ini sekarang udah jadi buruan para wisatawan lokal ya Mas ya. Iya. Iya. Ada Minati. yang dari luar juga nggak Mas? Dari luar negeri gitu? Banyak. Oh banyak juga ya. Dari Manza pun banyak. Dari mancanegara pun ternyata teman-teman sudah mulai ramai ke sini. Jadi buat teman-teman vlogger karbitan yang mau datang ke Gua Pindul bisa datang langsung. Sekarang sudah dibuka teman-teman. Ini saya kebetulan yang ini nggak bisa ini nih, nggak bisa kelihatan ininya ya, goanya ya karena di sini gelap teman. Tapi saya sekarang udah berada di dalam goa nih. Tuh, Gelap. karena sana gelap ini nih. Ya, Tuh. kita cuma di satu. Oh ini keluarnya ke sini. Di sana tadi. Lantai itu di bawahnya kelihatan batunya. Nanti lompatannya di itu ada yang ketinggian 4 meter, ada yang 8 meter, ada yang Saya mau nyimpen es dulu, pengen berenang nih. Setelah ini kita serahin pelampungnya ini Pak, terima kasih. Maaf Pak, pakai tangan kiri Pak. Saya udah pegang kamera. Ya, makasih Pak ya. 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 Ini teman-teman tempat-tempat pelampung di sini.
Jadi sekarang sudah mulai ramai karena udah mau lebaran ya. Nah, kita ke sini. Ya, di sini. Banyak pilihan. Teman-teman, buat ini ternyata ini buat kalau kita mau ke berenang ke dalam gua nih, ini tempat HP ini biar aman. Jadi biar HP kita jadi nggak kena air ini udah disediain. Sampun Oh ya, aman. Ini berapa ini Bu? 15.000. Ini 15 ribuan kan? Iya. Tinggal pilih aja Ibu ya. Iya, warnanya Di sini juga ini ada kamar mandi. Cuma di sini penginapan nggak ada ya? ada lah di sini penginapan. Itu yang taran biru bisa penginapan, ada yang di bawah itu yang di atas itu juga penginapan. Terus yang mau nginep juga teman-teman ada ternyata di sini ada penginapannya juga. Kisaran berapa Bu, satu kamar? Oh, kalau nggak salah itu satu orang 30.000. Satu orang? Tapi kalau rombongan juga bisa, beda sih kalau rombongan. Enggak, dihitung per kamar. Mas, kalau per kamar piro nek nginep? Per kamar. Paling kisaran 30 sampai 50 tergantung ini sih berapa Oh, ininya. banyak orangnya. Kalau saya kan keluarganya cuma 4 orang kemarin. 4 orang. Gimana Pak? Bisa. Dihitung per orang gitu ya. Iya, tergantung biasanya kalau misalnya satu keluarga itu kita kasih kayak satu rumah kayak gitu loh. maksudnya. Terus di sampingnya kan ada lagi biasanya yang punya gitu, terus dikasih tempat tinggal. Oh, rumah penduduk ya. Iya. Ini udah di sekitar homestay dekat sawah kan? ini malah. Udah siap Pak, misalnya Bapak sekarang datang langsung menginap itu udah siap tempatnya. Udah rapi, udah bersih. Yang pasti Yang pasti misalnya mau ngontek ke sini dulu. itu reservasi dulu aja. Jadi bisa disiapkan semuanya gitu ya. Terus kalau misalnya Banyak sih Bapak tempat udah yang reservasi bisa. kan nanti Rumah lebih diutamakan daripada yang baru datang dulu. Lebih diutamakan. Jadi jangan khawatir teman-teman bagi teman-teman yang tidak punya saudara di sini. Jadi Nggak di sini bingung juga sih. nggak usah bingung untuk cari tempat tinggal kan di Banyak, daerah di sini sini juga rumah bagus. banyak rumah-rumah penduduk yang disewakan gitu ya. Iya, iya. Dijadikan penginapan. Iya, udah itu udah dijamin bersih, rapi. Ya, terima kasih Bu informasinya. Ya, sama-sama Pak. Semoga saja Bapak besok sini lagi sama Amin. keluarga atau sama kerabat kerjanya. Oh, buat teman-teman yang mau datang ke Kopindo di sini juga banyak jualan ini ya Bu ya, Iya, merchandise, kaos. Oh, iya. kaos-kaos, Banyak souvenir pilihannya, dan lain-lain juga ada. ada Mas di sini.